Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang khawatir dengan kemampuan Mei Yin. Setelah itu, arbiter memberitahu bahwa pertandingan berikutnya adalah Yunce melawan Guike. Dan Bingyun mengingatkan agar Yunce selalu berhati-hati. Guike meremehkan Yunce yang dianggap tak layak menjadi lawannya. Namun Yunce tak peduli dengan perkataan itu. Sehingga saat itu juga pertarungan di antara mereka akhirnya terjadi. Ketika pertarungan berlangsung, Guike berkata jika aku tak akan menahan diri lagi. Begitu pula dengan Yunce yang menggunakan teknik Rumbling Heaven. Bahkan Guike terkejut karena gerakan Yunce sangatlah cepat. Serangan itu mampu dihalau oleh Guike. Namun Yunce kembali menambahkan kekuatannya. Bahkan membuat Guike sampai terpental. Seorang tetua tak percaya jika Guike dibuat terpental oleh Yunce. Begitu pula dengan Guike yang kebingungan mengapa Yunce bisa sekuat ini. Sedangkan Yunce menyuruhnya untuk menyerang lagi. Guike yang kesal segera mengeluarkan Martial Confining Sky Domain. Yang rupanya teknik itu membuat Yunce terikat. Dan Guike memberitahu, di dalam domain milikku, kau tak mungkin bisa bergerak. Saat ia sedang tertawa, Yunce bertanya, apakah kau sangat yakin? Dan ternyata Yunce mampu menghancurkannya dengan begitu mudah. Yang lagi-lagi membuat Guike semakin tak percaya. Dengan cepat, Yunce kembali menghempaskan serangan. Yang mana serangannya berhasil membuat Guike terluka. Bahkan kini dirinya sampai terhempas. Tak berhenti sampai di situ, Yunce menambahkan tendangan lagi. Bahkan tendangan itu menghancurkan tulang rusuk milik Guike, yang membuatnya semakin tak berdaya. Kemudian diumumkan jika Guike harus dikeluarkan dari kompetisi karena sudah kehilangan kesadaran. Sementara Yunce adalah pemenang dan akan masuk ke babak keempat grup yang kalah. Sehingga membuat semua orang terkejut bagaimana mungkin Guike di ranah Divine Spirit tingkat 8 kalah begitu saja. Dewa Naga kebingungan padahal Yunce hanya berada di Divine Tribulation tingkat 8. Tapi mengapa kekuatannya bisa sehebat ini? Bahkan Dewa Eternal bertanya apakah di wilayah Western Region ada orang sepertinya. Dewa Naga menjawab bahwa belum pernah ada seorang praktisi seperti Yunce. Sitian berkata, awalnya aku cuma asal ngomong saja, tapi tak kusangka ini menjadi kenyataan. Dan karena kalian tak mau menerima bocah ini, maka berikan saja kepadaku. Namun sekarang Dewa Eternal memberitahu, jika orang-orang Eastern Region mungkin tak akan setuju dengan hal itu. Tak hanya itu, pamanku juga merasa bahwa aku telah hidup selama 120.000 tahun. Tapi belum pernah melihat keajaiban seperti bocah Yunce ini. Bahkan Dewi Ying-er juga semakin tertarik pada Yunce. Melebihi ketertarikannya pada World Defying Heavenly Manual. Ying-er bertanya, menurutmu ranah apakah batas tertinggi yang bisa dihadapi oleh Yunce? Pamanku menjawab di atas Meng Duanxi dan di bawah Lu Leng Chuan. Yang artinya jika tak memiliki metode lain maka dia pasti akan terhenti saat bertemu Lu Leng Chuan. Tak sampai di situ saja, Ying Yue juga tak menyangka jika ucapan Mei Yin memang benar. Begitu pula dengan Mei Yin yang terkejut bahwa Yunce bisa sekuat ini. Dan ketika tetua Huanzi memujinya, Yunce hanya menjawab, jika ini semua berkat ajaran baik dari guru Xuan Yin. Bingyun berkata lawanmu selanjutnya adalah Wo Po Yun. Yang hal itu membuat Yunce khawatir dengan kondisinya. Sehingga ia pun meminta izin untuk melihat keadaan senior Po Yun. Shin berpindah ke penginapan alam Flame God.
Di sana, Master Uli merasa senang karena kehadiran Yunce mungkin akan membuat Po Yun lebih baik. Oleh karena itu, Yunce pun segera diajak menuju ke tempatnya. Yunce mengingatkan tentang pertarungan Po Yun dengan Jun Silei sebelumnya. Po Yun merasa kesal karena Jun Silei bisa mengalahkanku tanpa menghunuskan pedangnya. Apalagi aku juga tahu jika diriku pasti akan kalah. Oleh karena itu, aku langsung mengeluarkan seluruh kemampuan dari api Golden Crow. Tapi sayang, semua itu hanyalah sia-sia saja. Yunce menceritakan sebuah kisah tentang dirinya saat berada di alam bawah. Kala itu, aku memiliki seorang musuh yang sangat kuat. Bahkan berapa kali pun ku berusaha, diriku tetap tak bisa mengalahkannya. Bukan hanya diriku saja, tapi semua orang di sekitarku juga akan mati olehnya. Terlebih lagi, keadaanku waktu itu jauh lebih menyedihkan dari keadaanmu saat ini. Namun, aku berhasil melepaskan pikiran tentang keputusasaan tersebut. Lagi pula, jika kita mampu menghilangkan emosi negatif, maka akan menjalani proses pertumbuhan. Bahkan mungkin bisa berubah total menjadi lebih baik. Karena jika kita tak mengalami hal ini di usia muda, justru malah menjadi kekurangan dalam hidup. Setelah mendengar perkataan itu, Po Yun pun menjadi bersemangat kembali. Dirinya berterima kasih dan bersyukur bisa bertemu dengan orang seperti Yunce. Tapi Yunce menjawab, jika kau tak perlu begitu, karena kita ini adalah teman. Dari kejauhan, Master Uli merasa tenang melihat Po Yun yang ceria kembali. Ia juga yakin jika Po Yun mendapatkan pedang Golden Crow, maka dirinya pasti bisa mengalahkan Jun Silei. Po Yun meminta maaf karena telah mengecewakan Master Uli. Namun Master Uli berkata bahwa selama ini kau adalah kebanggaan terbesar dalam hidupku. Sedangkan Yunce penasaran apakah maksud dari pedang Golden Crow barusan. Master Uli menjelaskan jika itu adalah artefak tertinggi yang dilestarikan dari era para dewa sampai sekarang. Dan artefak itu tersembunyi di dalam Burjing Inferno. Tapi sampai saat ini di alam Flame God tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Po Yun memberitahu jika artefak itu adalah salah satu hal yang paling ku kejar dalam hidupku. Bahkan jika mati 10.000 kali pun, aku tak akan menyesal. Yunce berkata kalau itu adalah senior Po Yun, maka pasti akan ada harapan. Kemudian Yunce kembali ke penginapan alam Snow Song. Dan ia bertanya siapakah yang akan menjadi lawanku besok. Bingyun menjawab lawanmu selanjutnya adalah Huo Po Yun. Yunce terkejut mengapa aku justru melawan senior Po Yun. Namun Bingyun menjawab jika kekuatan Po Yun sedikit lebih rendah dari Gui Ke, dan seharusnya kau akan menang dengan mudah kali ini. Yunce memberitahu ini bukan masalah aku bisa mengalahkannya atau tidak, tapi ada sesuatu yang tak bisa ia sebutkan. Dan jika senior Po Yun mau melawanku, maka aku juga akan melakukan yang terbaik. Setelah itu tibalah diumumkan pertandingan Yunce melawan Huo Po Yun. Namun, Master Uli menjelaskan jika Po Yun tak bisa ikut dalam pertandingan kali ini karena tubuhnya masih belum pulih disebabkan pertarungannya saat melawan Jun Silei. Arbiter memberitahu jika kau tak bisa menggantikan Po Yun untuk membuat keputusan, dan jika dia tak muncul dalam 15 tarikan nafas, maka dirinya akan dianggap kalah. Sehingga setelah 15 tarikan nafas, diumumkanlah jika Yunce sebagai pemenangnya. Para penonton tak menyangka jika Yunce bisa masuk ke peringkat 8 besar begitu saja. Dan menurut seorang pria bahwa selanjutnya Yunce tak bisa lagi mengalahkan siapapun. Terlebih lagi lawannya adalah 8 besar peserta terkuat. Benar saja Yunce terkejut karena harus melawan Lu Leng Chuan yang merupakan anak dewa. Bahkan Dewa Bintang berkata jika ini adalah akhir perjalanan dari Yunce. Tapi menurut Dewa Fantian, jika sampai sini juga sudah cukup baginya. Meskipun besok Yunce pasti akan kalah, tapi tetap saja dia adalah kandidat terbaik. Lagi pula jika Yunce meningkatkan kultivasinya lagi,
maka di kompetisi ini tak ada seorang pun yang bisa menjadi lawannya. Begitu pula Dewa Sitian yang merasa kagum dengan Yunce, karena dengan adanya bocah ini perjalananku kali ini tidak sia-sia. Apalagi jika mereka seumuran, bahkan Leng Xuan saja tak pantas menjadi pelayan bagi Yunce. Dewa Eternal berkata walaupun besok Yunce akan kalah, tapi aku berharap dia bisa memberikan kita kejutan lagi. Namun, Yunce meminta izin untuk berkeliling sebentar. Sedangkan Bingyun mengingatkan jika besok kau tak usah memaksakan diri. Lagi pula sudah mencapai titik ini saja. Itu sudah di luar ekspektasi semua orang. Ketika di perjalanan, Yunce justru berpikir bagaimanakah caraku mengalahkan Leng Xuan. Dan tanpa diduga, Yunce bertemu dengan Leng Xuan dan seorang juniornya. Yang saat itu junior tersebut terus meremehkan Yunce. Ketika Yunce mulai kesal, Leng Xuan pun langsung menampar juniornya itu. Dan ia mengingatkan jika kau tak boleh meremehkan Yunce. Ia juga menyuruhnya untuk pergi dan renungi kesalahanmu. Setelah itu, Leng Xuan meminta maaf atas tindakan juniornya barusan. Tapi Yunce menjawab bahwa ini hanyalah hal kecil. Oleh karena itu, Leng Xuan berjanji tak akan meremehkan Yunce dan akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Begitu pula dengan Yunce yang akan berusaha sebaik mungkin. Kemudian mereka pun segera pergi dari sana. Sementara Yunce masih menyusun rencana untuk mengalahkan Leng Xuan. Dan kini scene berpindah ke tempat alam Flame God. Di sana terlihat Yunce yang meminta bantuan pada Master Uli. Singkat cerita, kembali ke arena kompetisi. Dan saat itu Jun Wuming menyuruh muridnya untuk menggunakan semua teknik yang kuajarkan. Karena Luo Changsheng adalah musuh terkuat yang akan menjadi lawanmu. Jun Xilei pun mengerti dan akan melaksanakan perintahnya. Di sisi lain terlihat Changsheng yang juga diingatkan oleh gurunya. Changsheng pun mengerti dan tak akan meremehkan siapapun lawan yang akan dihadapi. Sehingga saat itu juga pertarungan di antara mereka akhirnya dimulai. Changsheng menyuruh Jun Xilei untuk menggunakan pedangnya sekarang juga. Tapi Jun Xilei menjawab jika itu bukanlah urusanmu. Dan kini Changsheng pun segera melancarkan serangan. Rupanya serangan itu masih mampu ditahan oleh Jun Xilei. Lalu Jun Xilei bertanya, mengapa kau tak mengerahkan seluruh kekuatanmu? Tapi Changsheng tetap santai dan tak memperdulikannya. Oleh karena itu, Jun Xilei pun segera menghunuskan pedangnya karena semakin kesal. Luo Changsheng terkejut karena Jun Xilei bisa memahami teknik Sword Domain ini. Padahal Jun Wuming saja di ranah Divine King baru bisa menguasainya. Tapi mengapa Jun Xilei di ranah Divine Spirit mampu menggunakan teknik ini? Jun Xilei mulai menghempaskan serangan ke arahnya. Tapi ternyata serangan itu dapat ditahan dengan mudah oleh Changsheng. Sehingga Xilei pun kembali menambahkan serangan lagi, yang membuat ledakan besar di sekitar tempat tersebut. Para penonton terkejut melihat kekuatan mereka berdua yang begitu luar biasa. Begitu pula dengan Yunce yang tak heran jika mereka disebut sebagai anak dewa. Bahkan Changsheng sedikit terluka karena serangan barusan. Dikarenakan sudah terluka, Changsheng kini mulai serius. Bahkan ia ingin mengadu pedangnya tersebut. Dan kini 3 binatang miliknya pun langsung dikeluarkan. Master Uli tak menyangka jika Changsheng mewarisi 3 jenis Divine Blood. Bahkan menurut Dewa Naga, mewarisi 3 Divine Blood adalah batas tertinggi dari seorang praktisi. Dan hanya ada 20 orang yang telah mencapai hal ini di sejarah alam dewa. Dewa Eternal berkata jika para jenius muda kali ini memang sangat berbakat. Tapi aku merasa jika mereka dilahirkan untuk menghadapi krisis yang akan menimpa kita. Sedangkan di pertarungan terlihat Changsheng yang melancarkan serangan naga miliknya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 109 pun bersambung.
Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.